Menjelang pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Wali Kota Solo sudah mulai ancang-ancang. Dirinya tak lagi dekat-dekat dengan Pak Prabowo. Itu setidaknya terlihat waktu kemarin Pak Menhan datang ke Solo. Mas Wali tak ikut-ikutan mendampingi Pak Prabowo menemui relawan. Ini dia, info terkini Widya. Kedatangan Prabowo Subianto di salah satu kedai di Solo disambut para relawan Jokowi dan relawan Gibran yang sudah menantinya. Selain menyapa dan berbincang dengan para relawan, Prabowo juga menyempatkan makan malam bersama. Prabowo memang tak berkomentar banyak, terutama soal pertemuannya dengan relawan pada Rabu malam itu. Namun yang jelas, Prabowo mendapat banyak laporan dan masukan dari relawan pendukung Jokowi dan Gibran. Sepertinya kita mulai lihat kalau Mas Wali memahami momentum. Kapan bermain-main, kapan bersikap secara jelas. Tentu Mas Wali juga menimbang-nimbang dalam kaitannya Pak Prabowo dengan relawan Masih atau juga isu Mas Wali Cawapres Pak Prabowo. Sesungguhnya siapa yang diuntungkan? Tidak mudah mengkaji hal ini. Bila dilihat momentumnya, jelas keuntungan diperoleh Ketua Umum Gerindra tersebut. Kan persidangan MK soal gugatan batas usia cawapres saat ini sedang disidangkan. Mas Wali tidak mengambil keuntungan apapun. Dia baru akan kontestasi di November tahun depan. Itu pun belum diketahui apakah tetap bertarung di wali kota, di Jawa Tengah, atau di Jakarta. Fokus pilpres sih mas, kata Mas Wali. Pas ditanya soal peluangnya maju pilgub. Mas Wali juga tahu, tidak sedikit yang berharap dirinya jadi cawapres. Meski berkali-kali sudah menjawab serta menjelaskan, tapi euforia publik pada Pak Jokowi, pada Mas Gibran memang lagi tinggi-tingginya. Sehingga tidak terbendung. Maka Mas Gibran ya tidak bisa batas-batasi. Di satu sisi, sebagai kader partai, Mas Gibran mesti patuh, tidak boleh melanggar aturan. Jadi, bila dulu Pak Prabowo minta ditemani bertemu relawan, ya masih dituruti, sekarang tidak lagi. Nasibnya relawan pendukung Mas Gibran gimana ya? Yang sudah kelewat mendukung Pak Prabowo. Ya biarin aja, toh mereka bukan siapa-siapa. Jumlahnya tidak seberapa, biasa saja. Anggap saja mereka butuh kegiatan, sesekali bertemu tokoh nasional. Dan disitulah letak kegembiraannya. Para penggembira itu butuh bertemu, berfoto-foto bersama, lalu rame-rame posting di sosmednya. Kadang lucu juga ya, ada yang tiba-tiba merasa jadi politisi tingkat nasional, tahu konstelasinya, mengklaim punya banyak info. Kalau tidak hati-hati, kadang ada yang menggunakan foto dengan tokoh-tokoh nasional untuk hal negatif. Tapi kita mesti kusnudon, berprasangka baik. Itu tidak dilakukan teman-teman relawan Mas Gibran. Solo selama ini aman dari kejadian-kejadian begitu. Lalu apakah sikap yang bakal diambil Pak Prabowo dengan komentar terakhir Mas Gibran soal peluangnya jadi cawapres? Pak Prabowo sebenarnya memancing bila pada wartawan kalau Mas Gibran sebagai tokoh yang diperhitungkan. Bapaknya Jan Etes ini yo jan pinter tenan, bukan malah merasa di atas angin. Dirinya menjawab jelas tanpa membelak-belokkan. Usia belum cukup dan kami tegak lurus. Cermati sekali lagi jawaban beliau. Usia belum cukup dan kami tegak lurus. Bukankah itu menandakan tidak ada lagi main-main? Ada yang kurang jelas dengan kata tegak lurus. Tidakkah mengakhiri segala polemik soal kemungkinan Mas Gibran jadi cawapres? Para relawan juga bukan orang yang tidak punya kepentingan. Meski tahu Mas Gibran menjawab begitu, mereka tetap mendorong-dorong jadi cawapresnya Pak Prabowo. Ya itu jalan yang mesti mereka tempuh. Masa relawan hanya mendukung kalau jadi calon gubernur atau malah menahan Masih jadi wali kota Solo periode kedua? Memang sih masih banyak perdebatan. Tahun depan idealnya Mas Wali di mana? Tetap di Solo, ke Jateng 1 atau ke DKI 1? Kalau PKS dan orang-orang yang tidak suka dengan Mas Gibran, mereka pura-puranya mendukung, tapi tetap di Solo, alias 2 periode jadi wali kota. Jika mereka yang melihat Mas Wali harus punya tantangan lebih besar, ya ke Jateng 1 atau DKI 1.
Meski sama-sama kelasnya provinsi, pola pemerintahan serta kewenangannya berbeda. Kalau mau banyak belajar, bagaimana melakukan reformasi birokrasi, meningkatkan efektivitas pelayanan, ya majunya ke Pilgub DKI. Tapi kalau sekedar pengen jadi gubernur dengan beban tidak besar, ya gubernur Jateng lebih pas. Sebab kalau jadi gubernur Jateng, meski punya wilayah lebih luas, kepala daerah tingkat 2 alias wali kota ataupun bupati tidak bisa jadi bawahannya secara langsung. Kan mereka melewati pilkada, dipilih oleh rakyatnya, walaupun mayoritas kepala daerah di Jateng itu berasal dari PDI Perjuangan. Jelas kalau targetnya politis, jadi gubernur DKI pilihannya. Tapi maju di sana juga bukan perkara gampang. Meski di beberapa survei awal, nama Mas Wali sudah lumayan dikenal di Jakarta. Hasil Pilpres 2024 juga bakal turut mempengaruhi keputusan Mas Gibran. Akankah tetap bertarung di DKI bila yang memenangkan Pilpres bukan dari PDI Perjuangan? Kembali ke soal acara Pak Prabowo di Solo. Para relawan bertemu di sebuah tempat nongkrong, dan Mas Wali sama sekali tidak mengantar. Malah dia taunya agenda Pak Menhan istirahat. Adakah ini menandakan sudah mulai ada batasan-batasan untuk tidak terlalu dekat? Masihkah relawan-relawan ini mendukung Pak Prabowo bila keputusan akhir judicial review tidak mengabulkan gugatan perubahan batas usia bakal cawapres? Atau kalau toh diubah, Mas Gibran tetap tidak bersedia jadi cawapresnya Pak Prabowo? Atau bila waktu kampanye tiba, Mas Wali malah jadi jurkamnya Pak Ganjar? Kira-kira apakah relawan Mas Gibran masih akan tetap bekerja di masyarakat, mengkampanyekan Pak Prabowo, mengumpulkan suara di Solo yang notabene basis atau kantong suaranya PDI Perjuangan? Beberapa hari lalu, waktu Mas Wali menemani Pak Ganjar di Solo, kan malah diminta Pak Gubernur tidak perlu mendampingi. Apakah itu juga pertanda Pak Ganjar menilai Mas Gibran lebih condong ke Prabowo? Ya, belum tentu juga. Bisa jadi Pak Ganjar merasa tidak enak mengganggu agenda Mas Wali dalam pelayanan warga. Atau agenda internal Pemkot ada rapat koordinasi misalnya. Tidak selalu pertanda mereka tidak cocok. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.